Bab 1551-1555. Bab 1551, bunuh. Manik darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, itu menabrak Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Ceh. Xiao Yan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat oleh Raja Naga Utara yang terkejut dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah, yang berisi aroma berdarah yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat api teratai iblis pemurnian memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Hanya api surgawi yang mana ini? Petik 2. Raja Naga Utara segera meraung saat melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah itu mendarat di tangan Xiao Yan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. Api teratai iblis pemurni dapat memurnikan semua hal. Bahkan jiwa pun bisa dimurnikan olehnya, tangan seperti kristal merah muda Xiao Yan perlahan terangkat. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik-manik darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai iblis. Bagaimana bocah ini bisa benar-benar memiliki api teratai iblis pemurnian? Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, rasa dingin masih muncul darinya. Reputasi api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang dikenal oleh suku naga Void kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke dataran tengah selama bertahun-tahun. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari-nari di tangannya saat dia perlahan mengangkat. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah dari sebelumnya. Namun, aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan, dan Xiao Yan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dilahap oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon padaku untuk mengembalikan ini padamu. Xiao Yan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba melesat keluar. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan. Sok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini menargetkannya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Dia terlalu sadar betapa menakutkannya energi di dalam manik-manik naga itu. Jika dia dikejutkan olehnya, dia akan benar-benar selesai kali ini. Swoosh! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik merah muda saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan semua kemarahan yang mereka rasakan. Sebuah cahaya melintas dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang menyusut dan tertegun. Bang! Badai energi yang menakutkan dengan liar tersapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di setengah dari doki berdarah yang memenuhi pulau naga di bawah. Apakah dia menang? Anggota suku naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Sorak-sorai memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiao Yan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan Doki yang berdarah di Dragon Soul Bed. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira karena telah lolos dari malapetaka. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar merupakan berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiao Yan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini. Penatua Zuli membelai jenggotnya. Dia segera melirik penatua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiao Yan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar. Penatua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata Penatua Zuli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit." Penatua Zuli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini.
Ziyan telah menyebutkan membentuk aliansi dengan Sky Mansion Alliance 2 tahun lalu, tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Xiao Yan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa menolak lagi. Ziyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara Penatua Zuli dan Penatua pertama. Orang-orang tua yang keras kepala ini akhirnya bersedia untuk meninggalkan kebanggaan lama mereka dan menyetujui aliansi, yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi, yang berasal dari ledakan, mengamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Baru kemudian perlahan menghilang. Sosok yang luar biasa menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai menyebar. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih menggantungkan hidupnya dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang menakutkan seperti itu tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga Void kuno memang kuat. Xiao Yan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat mata redup dan merahnya memotong Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan, sebaiknya kamu mengingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia galak memelototi Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Ziyan segera menjadi cemas setelah menyadari dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini. Dalam mimpimu, mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiao Yan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka melemparkan ke arah Xiao Yan seperti bola meriam. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatan dia maju melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari balik dengungan. Mereka bersiul dan melilit 10 sosok sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu. Suara Kailin bergema di samping telinga Xiao Yan saat dia menyelesaikan masalah refarding bom daging itu. Iya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi karena sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan ketika Xiao Yan sedang panas di tumitnya. Sebuah segel terbentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai bergerak cepat dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan Dewa Musim Semi Kuning dengan kejam menghantam tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat saat tubuhnya yang bengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara merasakan hawa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku. Anda menang. Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku tidak akan lagi menjadi Raja Naga Utara.
Tubuh Raja Naga Utara menegang saat tangan Xiao Yan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Haha, kamu benar-benar mengubah sikapmu terlalu cepat. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan kalian di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip-kedip. Bukan ide yang buruk. Namun, membunuhmu akan lebih mudah. Xiao Yan menyeringai. Detik berikutnya, senyumnya ditarik sebelum berubah menjadi dingin yang mengguncang hati seseorang. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah interior menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi apa-apa oleh suhu yang sangat tinggi dari api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kekosongan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tinju Xiao Yan yang terkepal dengan erat perlahan-lahan menjadi rileks, memperlihatkan dua manik-manik yang mengandung bau darah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungan yang benar-benar tenang. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi dengan kekejaman. Mereka semua menghela nafas. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih ahli yang bermartabat. Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan ditinggalkan dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur suku naga kuno. Tubuh sebening kristal Xiao Yan secara bertahap memucat. Dia kembali ke wujud aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk. Bab 1552, menyempurnakan boneka. Ziyan bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegang mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih terlihat gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Void kuno telah babak belur setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku Naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau barat dan selatan tidak menderita banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang akan bisa menghentikan suku untuk bersatu. Ziyan melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini membuat Ziyan terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan suku. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 Pulau Naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku Naga Void kuno. Pada akhirnya ini adalah awal yang baik. Dengan Anda, Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin bagi suku itu untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sejenak. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku naga kosong kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tapi dia tidak bisa merusak kepercayaan diri Ziyan saat ini. Ziyan dengan lembut menghela nafas. Dia menyadari perbedaan antara suku naga kosong kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku naga kuno pada puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli dari sukunya telah meninggal atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu seharusnya tidak terus tertekan. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku naga kuno ke puncaknya tidak akan lagi menjadi kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan dan tertawa. Ziyan tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi suku naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru, senyum muncul di wajah Ziyan saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih.
Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepadaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya ke arah Ziyan dan bertanya, bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah? Ziyan terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, untuk apa Anda membutuhkan mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh formasi setan naga transformasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disuling menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. Boneka setan langit yang dimilikinya telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghaluskannya membatasi pertumbuhan wayang setan langit ke kelas Dousun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Seorang penolong dengan kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia memiliki ide untuk menyempurnakan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun, Raja Naga Utara sudah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya terkubur di dalam makam naga. Ziyan merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiao Yan. Namun, kamu telah membantu suku kami kali ini dan itu tepat bagimu untuk meminta hadiah. Saat ini, orang-orang dari suku membenci orang ini. Jika saya benar-benar membawanya kembali, saya tidak berpikir dia akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Petik 2. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan tanggapan resmi gadis ini. Ziyan tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga Besar telah terbunuh. Saya perlu memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga Besar. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah mendesak saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika dia bertarung melawan orang lain. Ziyan mengobrol dengan Xiao Yan sejenak setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Doki yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga Besar terbunuh, suku Naga Void kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. 4 Pulau Naga Besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Ziyan sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Void kuno. Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan telah tewas di tangan Raja Naga Utara. Berita ini tidak diragukan lagi akan membuat Raja Naga Utara lebih dibenci. Dengan desakan dari banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga Besar secara tak terduga mulus. 4 Pulau Naga Besar yang mengapung di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Void kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 Pulau Naga Besar. Hanya akan ada 1 Pulau Naga kuno. Sementara suku Naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Kailin memilih untuk tetap berada di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Douseng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat dari Douseng bintang 6 biasa. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk menghaluskan boneka. Jika bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Sky Mansion. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan benda yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda-benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memperbaiki tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas. Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini.
Hanya memikirkan mata sedih dari elder penjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok, yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang diperlukan untuk memperbaiki boneka, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa kehidupan. Namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang menebasnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Paling tidak, Xiao Yan mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Suku Naga Void kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan menyapukan pandangannya ke kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak dengan angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis-mendesis. Kulit Raja Naga Utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Helaian darah terus mengalir keluar sebelum menghilang menjadi apa-apa karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses penempaan. Setelah disempurnakan oleh api surgawinya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses temper ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini karena dia terus menggunakan api teratai iblis pemurni untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang semula kuat tampaknya telah menyusut 3 lapis. Meskipun tubuhnya telah menyusut, itu masih tampak sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mempelajari tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada doki yang mengelilinginya, penampilan mencolok tubuh itu masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dipanggang sampai masuk ke semua otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum saat dia memeriksa tubuh hitam itu, yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya berisi senyum aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api teratai iblis pemurni yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api teratai iblis pemurni menghilang sepenuhnya, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah yang familiar milik Raja Naga Utara muncul dan diikuti tawa menyeramkan yang aneh. Xiao Yan, terima kasih telah membantu Raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Cek tes, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan pada kesombongan Anda hanya dengan menyebarkan jiwa raja ini. Tubuh naga void kuno kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali. Bab 1553, Raja Utara. Angin menakutkan yang tajam bersiul melalui ruangan. Tinju hitam logam seperti Raja Naga Utara seperti sabit dewa kematian karena tanpa ampun menembak ke arah kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api itu tidak hilang. Hanya melirik Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari kejauhan. Bang! Setelah Xiao Yan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas mendekat, tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka melilit tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat mengerumuni kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada rajanya? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia mengeluarkan raungan keras. Raja Naga Utara,
Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiao Yan hanya tersenyum saat Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan bagian jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang disempurnakan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih keras dan menjadi kebal terhadap rasa sakit, boneka pada akhirnya hanyalah boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiao Yan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan memperbaiki boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin memperbaikinya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, boneka biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuatnya itu. Jenis boneka ini jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman pertempuran, mungkin. Raja Naga Utara telah bertarung dalam jumlah pertempuran yang tak terhitung sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya disempurnakan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiao Yan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini telah mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiao Yan membuat tubuh menjadi sangat kuat. Sayangnya, jiwa yang tersisa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini, boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu. Xiao Yan melirik Raja Naga Utara, yang telah dikelilingi oleh api merah muda, dan samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengepung jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan. Raja Naga Utara tampaknya telah mendeteksi sesuatu pada saat ini. Sok melintas di matanya. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Xiao Yan dengan acuh melambaikan tangannya. Api teratai iblis pemurni melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai iblis pemurni. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao Yan sebelum bergabung dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata kosong dari boneka itu secara bertahap mengungkapkan kilau emas yang dingin. Kilauan ini dipicu oleh tubuh seperti logam hitam dari boneka itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat agung dan memancarkan pencegahan yang hebat. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur tergantikan. Kelonggaran ini bukanlah suatu bentuk kelemahan. Sebaliknya, itu menyembunyikan kekuatan menakutkan boneka itu, yang bisa meledak dalam sekejap, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Membiarkan boneka menjadi lebih efektif ketika meletus dan terbunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok black metal berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, itu mendarat di alis boneka sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk ketika segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, dimengerti, Tuan. Boneka ini berbeda dari boneka setan langit di masa lalu. Boneka setan langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain. Namun, Raja Utara, ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiao Yan. Selain itu, tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Tampaknya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini harus sebanding dengan bintang 5 doseng. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Boneka yang bisa menandingi bintang 5 doseng,
tidak ada yang tahu berapa banyak keributan yang akan terjadi jika berita seperti itu menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara secara samar-samar mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini harus lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Dou Qi. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, menyempurnakannya dengan api teratai iblis pemurni tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, Earth Demon Puppet mengandalkan penyerapan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan yang serupa untuk boneka ini dan telah memurnikan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pemurnian pil obat untuk menarik pil lightning, Xiao Yan tidak akan bisa menembus Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk menuju ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Kailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksi dia. Ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai iblis pemurnian telah menyempurnakannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas. Penyempurnaan itu sukses. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Kailin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh. Deru guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di dalam alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapukan pandangannya ke sekeliling, ia akan menemukan cahaya perak yang bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan gila-gilaan seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka setan langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menyedihkan karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Pada saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam, yang telah memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia harus mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara menjadi benar-benar tingkat sempurna. Ayo pergi. Pupil matanya yang hitam pekat mengamati petir yang menyambar di dalam kolam petir. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir dari alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Petir yang menyambar liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan api teratai iblis pemurni melindungi tubuhnya, kekuatan petir tidak berani menyerang ke depan. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang sesuai dengan reputasinya. Kolam petir dari alam kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam, yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius.
Ekspresi muram berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 6 elit Douseng. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Bab 1554, Melahap Petir Setan. Hitam, petir setan hitam. Kaki Xiao Yan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi dengan kilat hitam. Matanya mengamati petir hitam yang berkumpul bersama sebelum kejutan tanpa sadar melintas di antara mereka. Siapa yang mengira Black Demon Lightning, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 disempurnakan, ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan segala macam misteri. Xiao Yan tidak asing dengan Black Demon Lightning ini. Dia pernah memanggilnya setelah memperbaiki pil di menara pil kecil. Namun, petir setan hitam itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan petir setan hitam di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiao Yan jauh melampaui apa yang telah terjadi saat itu. Kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah Black Demon Lightning. Kekuatan alam memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak Black Demon Lightning di tempat ini. Jika seseorang dengan sembarangan mengaktifkan semuanya, mereka akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah Black Demon Lightning dengan menyilangkan kaki dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Bang! Raja Utara segera menarik perhatian Black Demon Lightning setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam setinggi 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Cahaya petir mendesis dipancarkan dari tubuh Black Demon Lightning ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir. Black Demon Lightning tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, itu tampaknya telah diprovokasi. Itu bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara. Tubuh seperti logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap aneh setelah petir setan hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar menyedot Black Demon Lightning ke dalam tubuhnya. Ci. Rambut Raja Utara berdiri seperti banyak jarum setelah Black Demon Lightning secara brutal diseret ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus berkedip liar di sekitar tubuhnya. Suara aneh terus-menerus dipancarkan, menyebabkan bagian kolam petir yang agak sunyi ini tampak sangat memekakkan telinga. Mata Xiao Yan agak cemas saat mengamati Raja Utara berlama-lama di dalam kilat hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari Black Demon Lightning yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya. Energi liar dan kekerasan itu menyerang otot, tulang, sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif pada Raja Utara. Di bawah penyempurnaan ini, tubuh hitam Raja Utara yang semula menjadi sedikit lebih kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus. Energi dari Black Demon Lightning akhirnya bergabung dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan. Sebelum senyum muncul di wajahnya, semua rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa banyak sambaran petir hitam besar telah mengelilingi tubuh Raja Utara seperti naga besar. Percikan, api berkelebat. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan kekerasan yang membuat kepala mati rasa. Mereka masih tertarik. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya begitu petir bergerak. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Raja Utara, yang telah dikelilingi oleh banyak petir Black Demon Lightning, tiba-tiba menekan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam saat ditembakkan. Ledakan. Tindakan Raja Utara tidak diragukan lagi telah meledakkan kebuntuan. Banyak baut Black Demon Lightning bergerak pada saat yang bersamaan. Banyak petir hitam besar mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Utara. Bang! Petir setan hitam bertabrakan dengan tubuh Raja Utara.
Sambaran petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara, tetapi kekuatan besar dari petir membuat Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Bahkan seorang bintang biasa Dou Sheng akan merasakan sakit kepala setelah diserang oleh salah satu sambaran petir iblis hitam ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Itu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah dikirim terbang sejauh puluhan ribu kaki. Setelah itu, Xiao Yan membuatnya duduk, membiarkan banyak untaian besar Black Demon Lightning masuk ke dalamnya. Bang bang bang. Suara keras yang jernih berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur petir setan hitam menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar, tetapi setiap kali petir setan hitam bersentuhan dengan tubuh boneka itu, cahaya hitam akan berkedip sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang melintas di sekitar tubuh Raja Utara menjadi lebih padat. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh naga Void kuno sangat luar biasa sejak awal, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu teratas di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara telah meningkat lebih jauh. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan bahkan Ziyan akan lebih rendah daripada Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiao Yan juga mengerti bahwa ketika garis keturunan Ziyan Dragon Phoenix benar-benar diaktifkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menandingi kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan api teratai iblis pemurnian, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak baut Black Demon Lightning. Boneka ini bisa dianggap sebagai ciptaan pamungkas. Boneka setan langit yang dia dapatkan kembali di sisa-sisa Dou Sheng di mana telapak pencipta surga agung berasal adalah tumpukan sampah. Tubuh adalah bahan yang paling penting dalam hal pemurnian boneka. Setelah boneka itu berhasil disempurnakan, ia tidak akan bisa menggunakan Dou Qi, jadi ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya pemilik sisa-sisa Dou Sheng kemungkinan jauh lebih rendah daripada Raja Naga Utara. Secara alami, bahan-bahan yang dipilih olehnya tidak akan berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi bintang 6 Dou Sheng dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan tersenyum. Tingkat ini sangat mengejutkan, tetapi dia segera menarik fokusnya perlahan. Dia bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika Black Demon Lightning seukuran lengan tanpa sadar melayang. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang terpana. Petir setan hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan. Sebuah bibit api merah muda menyapu keluar dari tubuhnya ketika petir membuat kontak. Kemudian, nyala api melahap petir iblis hitam itu. Hah! Api dan kilat menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi petir setan hitam ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya, energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan tercengang menemukan bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika mengalir melalui organ internalnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan santai yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Yiwa, enak. Sebuah cahaya api melintas ke bahu Xiao Yan. Little Yi seukuran telapak tangan yang lucu muncul. Dia melebarkan mata besarnya yang cerah saat dia melihat Black Demon Lightning di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan benar-benar muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menyekanya. Dia kemudian mengisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa meletus. Lebih dari selusin baut Black Demon Lightning dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan seolah-olah mereka telah disapu oleh tornado. Mereka kemudian dilahap oleh Little Yi di bahu Xiao Yan. Cici. Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di atas tubuh Little Yi setelah dia menelan selusin plus helai Black Demon Lightning bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Akhirnya,
Itu menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Kali ini, Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Blood Demon Lightning sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki api teratai iblis pemurni, tetapi pikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini. Meneguk, tenggorokan Xiao Yan perlahan berguling. Setelah energi, yang menyebabkan tubuhnya mati rasa, diam-diam bergabung dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi sedikit meningkat. Xiao Yan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat gugusan Black Demon Lightning yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Karena Little Yi bisa memurnikan dan melahap Black Demon Lightning, yang mematikan di mata orang lain, baut-baut ini telah menjadi sumber nutrisi yang sempurna di matanya. Semua ini milikku. Xiao Yan menjilat bibirnya agak rakus sebagai raungan rendah gembira dipancarkan dari tenggorokannya. Bab 1555, 9 petir emas misterius. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa lama. Dia melihat Little Yi di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan keras dari Black Demon Lightning adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Little Yi menjadi lebih padat ketika Xiao Yan melirik. Dia segera menggosok tangannya yang lembek di wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok Black Demon Lightning api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai, petir setan hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan gaya hisap yang tidak dapat dilawan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, mereka semua terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Kresek. Permukaan tubuh Little Yi mulai berkedip dengan banyak busur hitam setelah banyak baut Black Demon Lightning telah dilahap. Petir setan hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat disempurnakan oleh api teratai setan pemurnian dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar. Sementara Little Yi dengan liar melahap Black Demon Lightning, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode mantra Ki Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Douqi yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berpindah-pindah. Hanya satu Black Demon Lightning yang sebanding dengan 1 hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin untuk membandingkan efektivitas antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika mungkin untuk menyerap semua petir setan hitam ini, tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Douseng. Xiao Yan melirik ke arah Black Demon Lightning, yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir, dengan mata menyipit. Senyum tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam seperti piton raksasa bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Douseng akan merasa sangat kecil. Ada 2 keberadaan seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar 2 tempat ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganas bautnya, kedua wilayah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Semua baut Black Demon Lightning, terlepas dari kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa lelah dan dengan gila-gilaan melahap kelompok Black Demon Lightning. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang akan melarikan diri dari kulitnya, memicu pakaian dan rambutnya yang hitam, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Melahap ini ditakdirkan untuk bertahan lama. Untungnya,
Jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dimangsa oleh dua keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung di mana jarang seseorang bepergian. Bahkan Douseng elit, yang sesekali menerobos masuk ke alam ini, tidak akan berani begitu saja memasuki kolam petir. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir Black Demon Lightning yang telah dimakan oleh Raja Utara dan Little Yi. Pelahap besar yang tampaknya tak berujung itu menyebabkan jumlah petir setan hitam di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap sejumlah besar Black Demon Lightning, baik Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiao Yan secara alami memperoleh manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Pada serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam. Cahaya hitam yang aneh tetap ada di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Armor itu dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung setara dengan Douseng bintang 6 yang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai bintang 6 elit Douseng. Setelah tubuh Raja Naga Utara telah diperkuat ke tingkat ini, tampaknya samar-samar telah menyentuh batas. Terlepas dari bagaimana ia menyerap Black Demon Lightning, efeknya sangat tidak signifikan. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna pembuatannya, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Kemungkinan akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Little Yi, yang dengan gila-gilaan melahap Black Demon Lightning selama sebulan, juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya menaikkan Douseng bintang 5 awal menjadi Douseng bintang 5 menengah, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur petir hitam melintas melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap Black Demon Lightning dalam jumlah besar, sulur Black Demon Lightning sebenarnya mulai muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame. Hal ini menyebabkan kekuatan ofensif dari api teratai iblis pemurni meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiao Yan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Douseng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk Black Demon Lightning. Peningkatan kekuatannya yang jelas dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya, yang telah tertutup selama sebulan ABC. Ada juga busur hitam samar petir yang berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Hah! Udara, yang berisi beberapa petir hitam, dilepaskan dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retak yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti naga besar yang menyembunyikan dirinya di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat seseorang tidak bisa berkata apa-apa. Aku baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Douseng, betapa malangnya. Xiao Yan sebentar memeriksa tubuhnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Lampu merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi kecil, yang telah melahap Black Demon Lightning selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip dengan kilau misterius sebagai aura,
yang bahkan membuatnya merasa waspada, secara bertahap menyebar, menyebabkan orang lain tidak ingin meremehkannya. Sempurna. Jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika seekor naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Little Yi setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Little Yi tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur hitam petir yang hadir. Raja Utara telah mencapai batasnya. Black Demon Lightning tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi Black Demon Lightning. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, Xiao Yan merenungkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Kailin dan yang lainnya akan menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Waktunya pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang secara bertahap menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara telah berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkedip melalui kolam. Mereka berkerumun menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia langsung mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Tampaknya ada tekanan yang tidak biasa tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan Black Demon Lightning. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Little Yi ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Mata hitamnya yang gelap mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang tampaknya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini, 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi.